Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat semua. Kami doakan semoga siapapun yang menonton video ini, Allah berikan kebaikan, Allah berikan keberkahan, dan mudah-mudahan semua yang menjadi masalah kita, Allah berikan solusi dan bisa cepat berakhir. Jangan lupa sahabat, subscribe video ini, kita berikan like, dan kita sebar kepada teman-teman kita. Mudah-mudahan siapapun yang bisa menontonnya, yang melihat video ini, bisa mengambil manfaat yang lebih banyak, insya Allah. Baik sahabat semua, pada kesempatan kali ini kita kembali dalam konten peribahasa yang insya Allah kita akan sampaikan peribahasa yang sudah fenomenal juga dan disampaikan oleh tokoh besar, bahkan menjadi judul dari buku. Apa itu? Ini dia peribahasanya. Habis gelap, terbitlah terang. Sahabat semua, kalau kita melihat bahasa secara teks, ini sesuatu yang adanya pergantian. Jadi setelah gelap itu habis, maka sebuah kemestian di alam nyata ini, di dunia kita adalah terbitnya terang. Gambaran dari penghujung malam dengan awal datangnya pagi. Sahabatku semua, ini memberikan makna yang luar biasa. Kalau kita lihat di Wikipedia, ini diungkapkan oleh seorang tokoh berasal dari surat-suratnya kepada teman-temannya, yaitu R.A. Kartini. Ia memberikan makna yang sangat dalam sekali. Apa itu? Yaitu rasa optimis yang ada di dalam jiwanya, bahwa setelah sekian lama menghadapi kesulitan, menjalani cobaan yang berat, insya Allah akan ada kenikmatan. Jadi kalau kita lihat ya, ini dia seakan-akan mengatakan peribahasa ini bahwa setelah permasalahan-permasalahan ini, kalau kita bawa ke dalam diri kita, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, ujian demi ujian yang kita jalani, itu pasti ada ujungnya. Dan insya Allah akan berakhir dengan indah, yaitu dengan datangnya kemudahan-kemudahan. Dan memang ini realitas. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, ini realitas gitu. Inilah yang sering terjadi. Kalau saya dan kita orang Minangkabau, ya, itu juga ada ungkapan-ungkapan yang luar biasa dalam falsafah budaya kita. Tidak ada kusut yang tidak selesai. Ya. Indah ado kusut yang tidak selesai. Artinya kalau ada yang bermasalah, itu kalau dicarikan solusinya, insya Allah akan ada solusinya. Ya, banyak juga ungkapan-ungkapan yang senada dengan itu, yang memberikan makna bahwa insya Allah setelah perjuangan panjang kita menghadapi masalah kehidupan kita, problematika kehidupan kita, kesedihan, beban berat, insya Allah setelah itu semua kita meyakini bahwa akan ada cahaya, akan ada pertolongan Allah, akan ada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, kalau di Islam itu jelas sekali ya. Jelas sekali bagaimana digambarkan dalam sejarah, tercatat bahkan di dalam Al-Quran, Rasulullah SAW
mengalami perjuangan yang sangat berat. Bahkan ketika beliau dihina tentang kiblat ya, Rasulullah berharap kepada Allah untuk kiblatnya dikembalikan ke Ka'bah. Ya kan, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram kembali. Namun tidak langsung dijawab oleh Allah. Ya. Ada ulama mengatakan kurang lebih sekitar 3 tahunan lah. Allah melihat, memperhatikan. Ya, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Aku memperhatikan wajahmu selalu menengadah, melihat ke langit, meminta. Tapi itu fatrahnya hampir 3 tahunan. Bahkan setelah hijrah, sudah sampai di tempat hijrah, baru Allah beri jawaban. Nah, inilah sunnah dalam kehidupan kita. Artinya sebuah hukum alam, insya Allah. Kalau kita terus optimis menghadapi masalah ini, insya Allah, ya. Dan kita tentu berharap kepada Allah agar Allah kuatkan kita. Allah mampukan kita menghadapinya. Dan insya Allah, ya, kita bersama-sama dengan saudara, teman kita menghadapinya insya Allah. Baik, sebelum kita lanjut, kita coba dulu seruput nih kopi sehat, kopi HNI, kopi Sevel. Tapi belum jadi iklan nih. Ya, mana tahu kalau ada yang mau masang iklan, ya nggak? Bismillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik sahabat, kembali. Jadi habis gelap terbitlah terang. Ini sebuah peribahasa yang meminta kita untuk selalu optimis. Ya, kalau dahulu sejarah kita mengungkapkan bagaimana perjuangan berat para tokoh kita dalam memerdekakan bangsa kita. Itu sangat berat. Bahkan ya kalau saya menggambarkan ya, membayangkan ya, itu kayaknya mereka juga nggak tahu ini betul-betul kita akan merdeka akan seperti saat ini atau bagaimana, karena mereka di fase waktu itu sedang gelap gitu ya kan. Tapi dengan keoptimisan, dengan semangat yang membajak, ya kan, dengan semangat yang kuat dan adanya kerjasama yang luar biasa, alhamdulillah kita sebagai anak cucu mereka, sebagai penerus insya Allah, alhamdulillah kita menikmati kemerdekaan ini sampai hari ini. Maka saya menasihati diri, ya, ini kan kadang kalau menyampaikan ini seakan-akan buat orang, tidak. Ini juga buat diri saya yang menyampaikan bahwa mari kita tajdid, kita perbaharui terus semangat kita, optimis terus. Kita harus yakin betul di balik permasalahan yang ada saat ini pasti akan ada pertolongan Allah. Selagi tentu kita menjaga apa yang diperintahkan Allah. Konsisten kita insya Allah semaksimal mungkin, semampu kita. Apa yang menjadi kewajiban kita kerjakan, dan apa yang menjadi larangan kita tinggalkan. Kita berkontribusi yang baik dalam masyarakat, karena pepatah Arab juga mengatakan ya, manjadda wajad, siapa yang bersungguh-sungguh pasti ya dia akan mendapat. Siapa yang bersungguh-sungguh pada kebaikan, dia akan dapat kebaikan. Namun sebaliknya, maka mari kita optimis, kita yakin betul insya Allah apabila hari ini kita berjuang, apabila hari ini bahkan mungkin sampai berkeringat, apabila hari ini bahkan mungkin ada yang berdarah-darah, dengan rasa pedih yang mendalam terhadap beban berat yang harus ia tanggung, masalah berat yang harus ia tanggung, insya Allah kita akan memetik hasilnya di kemudian hari. Kalaupun tidak di dunia, nah hebatnya kita ini orang Islam, kalaupun kita tidak petik hasilnya di dunia, misalnya sebelum
kita mendapatkan yang namanya terbitlah terang itu, Allah sudah ambil kita, kita pertama tercatat sebagai syuhada, sebagai pejuang, orang yang bertarung menghadapi masalahnya. Kita sebagai pejuang. Jadi tidak sia-sia. Tidak ada yang sia-sia di dalam Islam. Kita akan dicatat dalam kelompok orang-orang yang berjihad, yaitu orang-orang syuhada. Yang kedua, insya Allah akan lipat gandakan di akhirat nanti. Jadi ya, tidak ada cerita Allah tidak memberikan kita imbalan, balasan. Nggak mungkin. Ya, karena al-jaza itu min jinsil amal. Sesuai kadarnya. Jadi balasan itu pasti sesuai kadarnya. Kadarnya kita berjuang, bertarung, betul-betul optimis, insya Allah di akhirat kelak Allah juga akan berikan kita balasan yang berlipat ganda, insya Allah. Jadi dalam diri kita penuh dengan semangat, penuh dengan ghirah, ya kan? Dan inilah yang akan kita sebar kepada keluarga dekat kita, anak istri kita, kepada orang yang ada di sekitar kita. Kalau ini terus, semangat ini terus dia menyebar, tentu berkembang dari satu rumah kepada rumah yang lain, kepada komunitas yang lebih besar. Dan kalau masyarakat di sebuah daerah sudah diisi oleh orang-orang yang bersemangat, mereka sudah punya optimis yang luar biasa, insya Allah perjuangan akan berbuah manis, insya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita sedang dilanda oleh masalah besar, pandemi yang mengakibatkan semua lini kehidupan kita terjepit. Betul-betul membuat kita sesak nafas. Bukan karena hanya virusnya, tapi kondisi ini membuat kita betul-betul sangat sempit. Yang punya bisnis, bisnisnya terkendala. Yang punya pekerjaan, pekerjaannya terkendala. Semua sektor, sektor pendidikan, usaha, sosial, apalagi interaksi dibatasi. Ini bukan salah siapa-siapa. Artinya inilah salah kita bersama mungkin karena Allah ingin menegur kita. Maka harus bersama-sama juga kita optimis melewati ini. Bersama-sama kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa? Habis gelap terbitlah terang. Mari kita songsong cahaya fajar yang penuh dengan kesejukan dan keterangan, yang penuh dengan cahaya yang memberikan harapan. Demikian dahulu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya Army Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.